Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, umat beriman yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Tadi malam saya merayakan Ekaristi bersama pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-40 tahun. Dalam sharing, pasangan itu menyebutkan diantaranya adalah bahwa dalam hidup bersama pasangan suami istri harus percaya kepada pasangannya, tidak boleh memendam rasa curiga hanya karena mendengar apa kata orang, harus mengkomunikasikan apa yang benar sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana bertekun dalam kehidupan doa. Sekurang-kurangnya dua hal ini yang kemarin menjadi salah satu topik yang disampaikan agar pasangan dalam hidup berkeluarga itu dapat bertahan langgeng. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang apa yang dipahami oleh orang-orang tentang kehadirannya. Tentu Yesus tidak mengharapkan sebuah penghormatan, pengakuan atau penerimaan, namun ia ingin agar para murid sungguh-sungguh mengalami sendiri bagaimana kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, sehingga pada akhirnya para murid-murid dan kita semua yang mendengarkan sabdanya sungguh-sungguh meyakini dan juga mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Yesus adalah penyelamat kita. Maka ketika Yesus memberikan apresiasi kepada Petrus atas pengakuannya yang diyakininya sebagai sebuah pengalaman pribadi, namun kemudian berpaling dengan sebuah teguran keras kepada Petrus yang menyangkal akan pengorbanan Yesus. Mengapa Yesus sungguh-sungguh marah kepada Petrus terhadap dua hal ini? Maka kita perlu mendalaminya lebih jauh. Yesus tidak memarahi Petrus tanpa sebab. Justru melalui tegurannya Yesus ingin menyadarkan Petrus dan kita semua yang mendengarkan sabdanya bahwa mengikuti Yesus tidak mungkin hanya senang-senangnya saja, enak-enaknya saja. Lantas salib yang ia pikul dan juga beban yang kita tanggung dalam hidup kita hindari. Apa saja beban dalam hidup itu? Ya, bisa banyak hal. Terkait dengan kesehatan barangkali kita memikul salib sedang menderita penyakit. Lantas jika kita beriman kepada Yesus, percaya kepadanya bahwa kita pasti akan sembuh. Lalu jika kita merasa sakit yang kita derita begitu lama sehingga kita mulai meragukan apakah Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya, atau di lain pihak ketika sedang berusaha mencari pekerjaan dan rezeki, kenapa rasa-rasanya Tuhan tidak memberikan jalan yang mudah, lantas membuat hati menjadi ragu apakah Tuhan sungguh-sungguh menyayangi saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus sekali lagi tidak hanya saat senang-senangnya saja, tetapi bagaimana kita tetap setia bersamanya. Maka ada bersama Yesus, ada bersama Tuhan dalam keseharian kita. Itulah yang menguatkan kita, sehingga jangan mengeluh kepada Tuhan dalam doa, Tuhan saya punya banyak masalah, tetapi katakanlah kepada masalah-masalah yang hadir, aku punya Tuhan yang lebih berkuasa. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga melalui bacaan suci hari ini kita sungguh-sungguh memiliki pengalaman yang baik bersama Tuhan dalam suka maupun duka. Dan mari kita tetap berpegang teguh iman kepadanya meskipun banyak tantangan yang mesti kita hadapi.
Kasih Kristus menyertai kita yang setia kepadanya. Amin.